Laila Nurhidayati, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 9 Cilacap. Kali ini saya bersama rekan sejawat saya, ada Ibu Sri Mulatsi. Beliau adalah guru IPA di SMP Negeri 9 Cilacap. Assalamualaikum Ibu Sri Mulatsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Masya Allah, alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah sangat baik ya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Bu. Iya. Sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi di dalam kelas. Siap. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan kenapa kita melakukan praobservasi ini adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti melakukan pembelajaran, agar Ibu bisa lebih siap, lebih percaya diri, sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid Ibu nantinya. Siap. Baik Ibu Mulatsi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti di dalam kelas ini? Baik Bu Ella, untuk kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan ini mempunyai dua tujuan. Yang pertama, setelah siswa melalui kegiatan praktikum menggunakan kit IPA optika dan diskusi, nanti diharapkan peserta didik ini dapat menguji pemantulan cahaya pada berbagai bentuk cermin dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan praktikum juga menggunakan kit optika serta diskusi, peserta didik itu dapat menguji pembiasan cahaya pada berbagai bentuk lensa dengan baik dan benar. Oh ya, jadi ada dua tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai ya. Kemudian apa area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan selama proses pembelajaran? Area pengembangan yang ingin saya capai, yang ingin saya capai dalam kegiatan pembelajaran, yaitu keterampilan dari siswa, karena saya nanti akan mengajak peserta didik atau siswa untuk praktek langsung menggunakan kit IPA tentang pemantulan serta pembiasan pada cahaya. Baik, jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah pada aspek keterampilan, gitu ya Bu ya. Iya. Nah, kemudian saya ingin mendengar juga bagaimana rancangan pembelajaran yang akan dilakukan di kelas, mungkin dari sisi strategi pembelajaran, kemudian metode pembelajaran dan juga model pembelajarannya Bu. Baik Bu, untuk pembelajaran yang akan datang, dari segi pendekatan saya ingin menggunakan scientific yang nanti akan diintegrasikan dengan pembelajaran diferensiasi serta pembelajaran sosial dan emosional. Selanjutnya untuk modelnya saya akan menggunakan model problem based learning. Kemudian untuk metodenya ada beberapa, yaitu menggunakan diskusi, tanya jawab, kemudian praktek langsung, serta nanti siswa akan melakukan presentasi. Seperti itu. Iya. Selanjutnya, kalau untuk media pembelajaran Bu, Iya. Ibu akan menggunakan media apa saja? Media pembelajarannya saya menggunakan kit IPA. Nah, nanti dalam kit IPA itu ada meja optik, real presisi, penyambung, kemudian ada lampu, serta ada rumah lampu, kemudian yang nggak kalah penting ada lensa serta cermin yang nanti siswa akan lebih mudah menggunakan, serta ada cara pemakaiannya, prosedur kerjanya juga sudah disiapkan. Sepertinya sudah lengkap sekali ya Ibu, Alhamdulillah. rancangan pembelajarannya dan juga persiapan baik dari sisi strategi, metode, model dan juga media pembelajarannya. Ya. Selanjutnya, kapan Ibu Sri Mulatsi akan melaksanakan pembelajaran ini? Insya Allah hari Kamis jam ke-4.56, Kamis yang akan datang Bu. Oh iya, baik, berarti hari Kamis yang akan datang jam ke-4.56. Iya. Baik Ibu, setelah kita melakukan percakapan pada hari ini, praobservasi, kira-kira bagaimana perasaan Ibu atau mungkin apa yang Ibu rasakan setelah melaksanakan kegiatan ini? Insya Allah setelah percakapan ini lebih menguatkan saya nanti dalam melaksanakan pembelajaran yang akan saya lakukan, terutama pada tujuan pembelajaran yang akan saya capai, strategi, metode, model, serta media pembelajaran yang akan saya gunakan pada saat pembelajaran. Dan saya akan lebih siap serta percaya diri pada saat melaksanakan pembelajaran ini Bu. Luar biasa, semoga Terima berhasil kasih. dan sukses Amin. ya Bu ya. Terima Dan kasih. selanjutnya saya ucapkan terima kasih sekali kepada Ibu Sri Mulatsi karena sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya pada kegiatan praobservasi.
dan sampai ketemu lagi nanti pada kegiatan observasi serta bincang-bincang pada pasca observasi, tapi nanti bersama dengan pengajar praktik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Lila. Demikian tadi percakapan saya bersama Ibu Sri Mulatsi pada kegiatan pra-observasi, dan sampai ketemu lagi pada kegiatan observasi serta pasca observasi bersama Bu Sri Mulatsi dan juga pengajar praktek. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Ada yang sakit? Tidak. Alhamdulillah kalau nggak ada yang sakit. Nah, hari ini sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dahulu. Bu Mulat minta tolong kepada Roid untuk membantu berdoa. Ayo Roid, silakan. Bu Mulat ingin menguji konsentrasi kalian. Mulai 1, 2, 9. Tepuk tangan anak-anak. Nah, Ramadan keren. Tiga orang. Hari ini mau belajar tentang optik, cahaya dan optik. Berarti gambar yang paling tepat apa itu? Tangan atau kacamata? Oh, gambar. Apa Nana? Kacamata. Sekarang siapa yang tahu fungsi dari kacamata? Ini Eno. Apa Eno? Kacamata. Betul anak-anak? Kalau begitu, untuk menguji kesiapan kalian, persiapkan HP kalian. Di WA Group sudah Ibu berikan link quizzes. Link quizzesnya udah Ibu berikan. Dan anak, sudah siap? Mulai akhiri dalam hitungan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selesai, semua harus diakhiri. Beri tepuk tangan untuk semuanya anak-anak. Pembelajaran hari ini kita akan melakukan praktek, kemudian tentang cahaya dan optik. Nah, hari ini kalian akan menyelidiki tentang pemantulan dan pembiasan cahaya. Ada 2 tujuan yang harus kalian lakukan. Yang pertama, perhatikan. Setelah kalian nanti praktek, maka Ibu mengharapkan kalian bisa menguji pemantulan pada berbagai macam cermin yang sudah disediakan. Selanjutnya yang nomor 2, dengan menggunakan alat kit optik IPA, diharapkan anak-anak semuanya kelas 8C bisa menguji pembiasan cahaya pada berbagai macam lensa. Mengerti anak-anak? Oke, kemudian perhatikan. Nah, sekarang silakan anak-anak, apakah ini sudah dalam kelompoknya masing-masing? Siapa yang belum di kelompoknya? Kelompoknya kan sudah kita tentukan kemarin ya. Tentukan kemarin. Nah, hari ini kalau sudah berada di kelompok masing-masing, coba kalian cek alat dan bahan yang ada di depan kalian. Kalian cocokkan dengan LKPD-nya. Apakah sudah dirangkai? Siapa yang belum dirangkai? Sudah semua? Atau lensa? Yang kalian amati lensa atau cermin? Lensa. Kelompok 2.
Kelompok 2 cermin atau lensa yang mau diamati dahulu ini ya, lensa. Oke, kelompok 3 cermin atau lensa dahulu, cermin atau lensa dahulu, belum aja. Oke, kita yang kelompok sini sudah, kelompok ini sudah, cermin atau lensa dahulu, cermin. Kalian presentasi hasil kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lensa yang bersifat konvergen adalah menyebar adalah lensa cekung. Lensa yang bersifat divergen adalah menyatu adalah lensa cembung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Cermin dan lensa yang bersifat konvergen adalah yaitu lensa cembung, dikarenakan sinar yang datang melewati lensa cembung selalu dibiaskan menuju satu titik atau pemulihan cahaya. 2. Lensa dan cermin dan lensa yang bersifat divergen adalah yaitu lensa cekung, cahayanya menyebar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kesimpulan pertama. 1. Cermin cekung dan lensa cembung bersifat konvergen atau mengumpul. Oke, ya itu. Yang kedua. 2. Cermin cembung dan lensa cekung bersifat divergen atau menyebar. Oke, yang ketiga. 3. Cermin datar bersifat tegak lurus. Oke. Terima kasih anak-anak. Beri tepuk tangan untuk kelas 8C yang luar biasa hebat. Ada yang masih bingung? Nggak ada yang bingung? Oke, kalau nggak ada yang bingung seperti biasa anak-anak, kita kembali ke kuisis. Masing-masing silakan dibuka dulu. HP-nya siapkan, masih menggunakan yang tadi. Sudah siap? Kalau sudah siap akan dimulai. Mulai hitung, mulai. Semua dikerjakan. Wah, kalau yang pertama tadi lama banget. Kalau yang kedua kalian udah hebat-hebat, udah banyak yang menjawabnya, banyak yang betul ini. Kita hitungan 10. Kalian harus mengakhiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selesai. Tepuk tangan kembali. Oke, perhatikan anak-anak. Dari hasil yang kalian peroleh tadi, coba ibu ingin tahu yang kamu rasakan hari ini. Bosan, males, apa senang kalau praktek seperti ini? Mana semangatnya? Senang apa males? Berarti kalau besok pertemuan yang akan datang mau praktek atau ceramah saja? Praktek seperti ini? Oke. Nah, untuk minggu depan pertemuan selanjutnya, prakteknya kalian masih berkelompok, kelompoknya masih sama. Nah, tapi alatnya akan ibu set di WA group. Masing-masing kelompok nanti membawa. Dari sekolah tidak menyediakan, yang menyediakan kalian. Karena kita akan belajar tentang difraksi cahaya. Difraksi cahaya sudah sering kalian lakukan. Siap anak-anak? Kita akan berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan Roin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kegiatan pasca observasi. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Sri Mulatsi selaku rekan sejawat yang telah saya lakukan observasi selama pembelajaran di kelas. Dan hari ini juga saya ditemani oleh Ibu Laila Ida Wahyuni selaku pengajar praktek untuk CGP Angkatan 9 di Kabupaten Cilacap. Selamat siang ibu-ibu semua. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Baiklah, hari ini kita akan mengawali percakapan pasca observasi ini. Nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Sri Mulatsi terkait jalannya observasi kelas yang sudah dilaksanakan. Adapun tujuan dari kegiatan ini nanti adalah untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi yang telah dilakukan kemarin? Alhamdulillah, walaupun awalnya saya merasa nervous kan. Karena kenapa kok saya nervous? Karena saya harus betul-betul memperhatikan yang saya persiapkan. Cuman di satu sisi saya merasa senang karena nanti apa yang menjadi kelemahan saya atau kelebihan saya kan akan kelihatan. Dimana nanti pas pembelajaran yang saya lakukan itu kalau ada observasi kan berarti tahu yang mana yang harus ditambahi, mana yang harus ditingkatkan kembali. Seperti itu. Saya merasa senang sekali. Alhamdulillah ya Bu, ya mudah-mudahan nanti kegiatan observasi ini dapat bermanfaat untuk kedepannya ya. Amin. Kemudian bisa diceritakan kembali Ibu area pengembangan yang sudah Ibu Mulatsi rencanakan pada waktu itu. Iya. Kebetulan kemarin kan saya mengambil kelas 8 yaitu tentang materi optik. Nah, area pengembangannya adalah pada keterampilan. Segi keterampilan mereka yang pertama adalah pada saat mempraktekkan atau cara mengoperasikan alat yang digunakan untuk menguji cermin dengan lensa. Dan yang kedua adalah keterampilan mereka presentasi, mengutarakan pendapat, kemudian bertanya, kemudian berkomunikasi, juga kerjasama dengan teman. Kerjasamanya pada saat praktek, juga pada saat presentasi, juga yang saya nilai dari segi keterampilannya. Oh iya, baik. Jadi area pengembangannya adalah pada sisi keterampilan, baik itu pada prakteknya ataupun presentasinya seperti itu. Kemudian langkah-langkah atau tahapan yang dilakukan oleh Bu Sri Mulatsi sebelum melakukan kegiatan pembelajaran pada saat observasi kemarin apa itu? Sebelum observasi yang saya lakukan, yang pertama adalah mempersiapkan rancangan pembelajaran RTP, saya siapkan dulu. Kemudian yang kedua adalah mempersiapkan alat dan bahan, dan selanjutnya saya sudah mempersiapkan siswa yaitu dari segi materi pendahuluan sudah saya persiapkan, kemudian dari pengelompokan juga sudah dipersiapkan dahulu. Luar Seperti biasa, itu. sudah matang sekali ya Bu ya persiapannya kemarin. Alhamdulillah. Kemudian terkait dengan area pengembangan yang tadi sudah dipilih oleh Ibu Sri Mulatsi, sejauh mana area pengembangan yang dilakukan itu apakah sudah berhasil, Ibu nilai sudah berhasil atau belum kira-kira? Kalau dari segi keberhasilan dari 32 anak belum semuanya. Jadi kalau dipersenkan mungkin baru sekitar 50% itu pun masih kurang. Karena saya lihat dari beberapa kelompok itu ada satu kelompok yang betul-betul kerjasamanya bagus, mereka keterampilannya cepat mempelajari LKPD yang saya sediakan. Tapi ada 2 kelompok atau 3 kelompok kemarin masih harus menunggu, masih harus bertanya ini gimana kan. Jadi dari segi presentasi juga ada yang saling tidak langsung ke depan siap, tapi masih mereka masih saling saling kamu dulu. Nah, kalau dari segi keberhasilan baru sekitar 50%-an, tapi saya juga sudah merasa senang karena minimal mereka udah ada yang bisa. Begitu. Berarti masih ada kekurangan atau mungkin hambatan yang dirasakan oleh Ibu ya, karena tadi baru berhasil sekitar 50% seperti itu. Nah, kira-kira bisa Ibu ceritakan kekurangan atau hambatan yang terjadi di kelas selama pelaksanaan kegiatan itu tepatnya seperti apa? Kalau yang pertama, saya merasa kemarin kekurangan dan kendalanya itu ternyata yang saya kemarin ada yang kurang itu pada saat persiapan alat.
alat yang saya siapkan, yang saya coba pada awal sebelum praktek, ternyata ketika praktek ada kendala, ada alat, 2 alat kalau nggak salah yang agak rusak. Awalnya bagus, ketika dicoba ada satu yang konslet kan, jadi saya aduh ini ada yang kurang, akhirnya makanya mungkin Bu yang 2 kelompok tadi yang agak kurang itu karena alatnya tadi rusak. Nah seperti itu kendalanya. Kalau kekurangan yang lain, siswa sepertinya apa ya? Saya merasa kurang begitu bisa melayani semua kelompok kan. Ada kelompok yang saya dampingi di sana, kelompok ada yang bertanya lagi. Jadi kadang saya merasa kerepotan sendiri. Seperti itu ya. Seperti itu ya kendalanya. Nah, kira-kira dengan kendala Ibu tadi kan berarti mungkin selain persiapannya Bu Laci merasa kurang maksimal seperti itu ya. Walaupun tadi sudah dirancang sedemikian rupa sebenarnya ya. Terus kemudian dari sisi siswanya sendiri itu ada yang Ibu Laci itu merasa kerepotan ya dengan karena harus menangani praktek itu dengan segala peralatan yang seperti itu banyaknya, kemudian kewalahan juga menangani pertanyaan mungkin dari kelompok sini dengan kelompok yang lain seperti itu ya. Nah kira-kira apa ya yang menjadi penyebab terjadinya kendala seperti itu apa? Mungkin kenapa kok persiapannya Bu Mulat kurang, atau mungkin bagaimana anak-anak Bu Mulat sendiri sulit untuk kewalahan untuk untuk mengelola kelompok semua itu. Dari Bu Mulat sendiri kira-kira menebak atau mungkin menduga ini penyebabnya karena apa? Kalau kemarin saya lihat dari segi LKPD saya kayaknya pertanyaan dari langkah kerjanya, saya merasa ada yang anak kemungkinan kesulitan pada saat mencerna langkah kerja itu juga bisa. Harusnya kan pada awal saya mau praktek, anak-anak sudah saya beritahu dulu, kemudian saya demonstrasikan minimal. Hanya kemarin demonstrasinya itu sebentar aja, jadi ada anak yang tidak betul-betul paham, terus ada anak yang ketakutan dengan listrik juga kan, jadi itu juga menjadi kendala. Selanjutnya yang kendala yang lain itu kenapa kok saya merasa kesulitan, itu harusnya pada saat saya menerangkan langkah-langkah, biar saya tidak menerangkan terus, kemungkinan saya harus menggunakan LCD. Jadi di LCD itu saya tayangkan video yang tentang alat tersebut, penggunaan alat tersebut. Jadi anak kan akan melihat, kemungkinan mereka harus ada visual langsung. Kalau cuma hanya ngomong seperti ini, yang bisa yang depan aja, yang belakang ini nggak ngeliatin ya. Itu kendala saya yang saya rasakan. Jadi ada beberapa dari RPP itu, dari LKPD-nya, langkah-langkah kerjanya. Kalau menurut saya udah gampang, ternyata di siswa kok susah kita ya, anak-anak nggak bisa nggak bisa mencerna dengan baik. Ya mereka kadang, Bu ini apa maksudnya, padahal udah saya merasa saya itu udah step by step sudah saya tuliskan. Oh ternyata bahasa saya kemungkinan terlalu nggak bisa, atau bukan terlalu tinggi ya, tidak bisa dipahami siswa. Seperti itu. Iya. Nah terkait dengan hal tersebut ya, kira-kira rencana tindak lanjut dari Bu Mulat sendiri bagaimana? Bu Mulat sudah mengetahui penyebabnya ya, menduga penyebabnya sepertinya ini gitu. Kira-kira nanti ke depan rencana yang akan dilakukan apa untuk mengatasi supaya tidak terjadi lagi? Yang pasti yang pertama memperbaiki LKPD kan dengan bahasa yang saya nanti akan bekerja sama dengan teman sejawat yang lain, guru IPA juga. Kata-kata dari LKPD itu saya berikan ke teman untuk dilihat dulu apakah ini sudah pas dimengerti siswa atau enggak. Kalau seperti ini itu yang langkah pertama. Langkah kedua adalah mempersiapkan video. Jadi video bagaimana cara kerja dari alat ini step by step dengan jelas sekali, biar siswa ketika bertanya kan saya tinggal memainkan lagi ya videonya tersebut, sehingga saya tidak perlu kerepotan. Nah nanti juga yang ketiga ini saya akan mencoba, ini baru mencoba, ada satu
satu kelompok siswa yang betul-betul saya beritahukan cara-caranya sebelumnya, dan nanti pada saat praktek kan dia bisa membantu saya. Jadi tutor sebaya. Ya, tutor gitu sebaya ya. seperti itu. Iya, luar biasa sekali rencana Bu Mulat. Mudah-mudahan nanti apa yang Ibu rencanakan itu dapat terrealisasi sehingga pembelajaran lebih baik ke depan akan lebih baik seperti itu. Amin. Kira-kira selanjutnya kapan Ibu akan melakukan perbaikan atau perubahan sesuai dengan rencana tindak lanjut tadi? Insya Allah selesai puasa ini kan nanti biar jamnya efektif ya. Oh, iya. Lebaran saya sudah merancang ada satu kelas yang kebetulan belum praktek. Nah itu akan saya cobakan untuk praktek yang seperti itu, yang sudah saya perbaiki dulu. Iya, baiklah, terima kasih Ibu Mulatsi atas jawabannya. Mudah-mudahan nanti apa yang direncanakan oleh Ibu Mulatsi dapat segera terrealisasikan nanti ya setelah puasa. Mudah-mudahan jam sudah efektif, Ibu sudah bisa dapat melanjutkan kembali perubahan atau perbaikan dalam pembelajaran. Selanjutnya akan saya beri kesempatan kepada Ibu Laila Ida Wahyuni selaku pengajar praktek untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait jalannya kegiatan percakapan pasca observasi ini. Baik, Silakan. luar biasa. Baik, saya tadi sudah menyimak percakapan dari ya sebagai coach dan sebagai puji dan dari 3 yang saya amati dari prinsip coaching itu kan ada 3 ya. Kemitraan tadi, tujuan juga yang mendapatkan sudah dari Kanzalat dari Sri Mulatsi ya tadi juga. Terus Bulela juga tidak menggurui begitu, harus begini, bagus. Lalu proses kreatifnya juga tadi sudah betul ya, percakapan 2 arah, tapi Bu Sri Mulatsi sebagai puji itu lebih ya, jadi menggalinya juga sudah bagus, Bulela ya. Lalu pertanyaan menggalinya tadi, lalu mendengar atau mengulangnya juga sudah betul dalam proses kreatif ya, Bulela juga sudah muncul begitu. Lalu yang ketiga untuk memaksimalkan potensi tadi juga sudah ada tindak lanjut dari Bu Sri Mulatsi sendiri. Jadi apa tadi dengan cara apa tadi ada video nanti ada video, lalu kita tutorial sebaya begitu kan teman lah intinya begitu ada sudah ada tindak lanjut yang konkret. Saya kira that's all ya. Bagus ya. Iya, baik. Terima kasih sekali. Pertama Ibu Sri Mulatsi, kemudian juga Ibu Laila Ida Wahyuni selaku pengajar praktek. Demikian tadi kegiatan percakapan pasca observasi untuk kegiatan observasi di kelas pada modul 2.3 yaitu mengenai supervisi akademik. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.